Berpikir positif itu merupakan hal yang mudah untuk dikatakan, tetapi terkadang menjadi sulit untuk dilakukan. Untuk itu, hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua apa saja yang dapat kita lakukan supaya kita dapat berpikir secara positif. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Sofi di channel Sofia Faiza. Ini video perdana saya teman-teman. Insya Allah di channel saya ini nanti saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang motivasi, pengembangan diri, juga ada tips kesehatan. Untuk itu tolong berikan dukungannya kepada saya dengan cara teman-teman klik like, subscribe, lalu jangan lupa juga tekan tombol lonceng supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya membuat video baru selanjutnya. Terima kasih. Sebelum saya sharing tentang apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita mampu berpikir secara positif, maka sebaiknya kita sepakati terlebih dahulu bahwa yang namanya positive thinking itu penting. Berpikir positif itu merupakan cara berpikir logis yang memandang segala sesuatunya dari segi positifnya, baik itu pemikirannya kepada dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, orang yang berpikir positif itu tidak akan mudah untuk berputus asa. Dia akan selalu mendapatkan solusi ataupun mudah mencari jalan keluar apabila dia sedang mengalami masalah. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu belum manfaat dari berpikir positif? Manfaat dari berpikir positif itu antara lain 1. Meningkatkan kemungkinan kita untuk berumur panjang. Yang kedua, meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita. Yang ketiga, mampu memerangi berbagai macam penyakit. Yang keempat, mampu mengatasi stres dengan cara yang lebih baik. Yang kelima, memerangi depresi. Dan yang keenam, membuat diri kita menjadi semakin lebih tangguh. Seperti lagunya Sheila on 7, jantan, pejantan tangguh, itu yang ku harap ada padaku. Pemikiran negatif yang berlebihan biasanya dikarenakan kondisi mentalnya juga yang kurang baik. Bisa jadi ini juga dampak dari penyakit mental seperti anxiety disorder atau gangguan kecemasan gitu ya, atau gangguan obsesif kompulsif dan juga depresi. Dan kadang kita tanpa sadari kita pun memiliki yang namanya gejala depresi. Oh no! Seringkali kita itu diminta untuk selalu berpikiran positif kepada orang lain. Kenapa harus seperti itu? Karena dengan berpikiran positif kepada orang lain itu justru membuat diri kita menjadi bahagia. Karena kita akan terbebas dari belenggu pikiran-pikiran negatif seperti khawatir, rasa takut, atau curiga kepada orang lain. Sehingga di dalam diri kita ini akan memancarkan aura yang positif. Orang-orang yang berada di dekat kita atau menjadi teman kita itu juga akan merasa bahagia karena merasa mendapatkan aura positif dari kita. Saat orang lain merasakan bahagia, otomatis kita juga akan merasa 2 kali lebih bahagia. Sekarang pertanyaannya nih, kenapa bahagia itu penting? Jelas dong, karena saat kita bahagia, tubuh kita itu akan mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan. Yang mana hormon-hormon kebahagiaan seperti namanya, maka dia akan memberikan kebahagiaan dan kesenangan. Dan hormon ini keseimbangannya juga sangat dipengaruhi oleh suasana hati dan juga pikiran dari orang sendiri. Ingat, ketidakseimbangan hormon dapat menjadi masalah kesehatan bagi tubuh kita. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan sharing tentang apa saja sih hormon kebahagiaan yang ada di dalam tubuh kita.
Hormon kebahagiaan yang pertama namanya hormon dopamin. Dopamin adalah hormon dan neurotransmitter atau senyawa otak yang berkaitan erat dengan penghargaan diri, contohnya motivasi. Hormon ini turut memainkan peran dalam suasana hati, sehingga termasuk sebagai hormon kebahagiaan. Selain untuk kebahagiaan diri, hormon ini juga berkontribusi dalam penalaran, daya ingat, dan juga fungsi motorik. Hormon yang kedua adalah hormon endorfin. Hormon endorfin ini dikenal dengan hormon pereda nyeri yang sudah terkandung alami di dalam tubuh kita. Hormon endorfin ini sangat penting untuk meredakan stres, kecemasan, depresi, dan juga hormon endorfin itu juga mampu meningkatkan self esteem atau penghargaan diri kita, gitu ya. Dan yang paling penting, hormon ini juga mampu mengurangi berat badan loh teman-teman. Jadi yang mau diet, nah ini penting untuk bahagia supaya tubuh dapat memproduksi hormon endorfin dengan baik, dan juga hormon endorfin ini mampu membantu meredakan rasa nyeri saat persalinan. Hormon yang ketiga adalah hormon oksitosin. Oksitosin disebut juga dengan hormon cinta. Kenapa oksitosin disebut dengan hormon cinta? Karena biasanya oksitosin ini muncul saat kita sedang jatuh cinta atau kita sedang memadu cinta. Nah, hormon ini selain berperan dalam hubungan romantis ataupun hubungan seksualitas, juga sangat membantu dalam proses persalinan, menyusui, dan juga menguatkan ikatan batin antara ibu dan anak. Hormon yang keempat adalah hormon serotonin. Serotonin ini sangat mirip dengan hormon dopamin, yaitu selain hormon, dia juga sebagai neurotransmitter yang mempengaruhi dalam suasana hati. Mempengaruhi mood, selain itu dia juga berperan dalam mempengaruhi siklus tidur, pencernaan, daya ingat, dan juga proses nalar kita. Dari sharing kita, teman-teman sudah dapat menangkap kesimpulan bahwa yang namanya positive thinking atau berpikir positif itu penting kan? Untuk itu, ada langkah-langkah yang harus segera kita lakukan mulai dari sekarang supaya kita mampu berpikir secara positif. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, kita mulai melihat segala sesuatunya itu dari sisi positifnya atau dari sisi baiknya. Walaupun kita tahu semua persoalan, berbagai macam persoalan kapan saja bisa datang dalam hidup kita. Tetapi coba mulailah kita melihatnya dari sisi positif atau selalu mengambil hikmah apa yang ada yang terbaik dalam masalah itu. Contohnya misalnya kita udah janjian sama teman mau pergi gitu ya kemana, udah dandan, udah rapi, udah ready to go, tiba-tiba dia telepon membatalkan, tidak jadi pergi. Saat itu mungkin kita merasa kecewa, tetapi langsung kita berpikir positif dan cari alternatif yang lain. Oke, mungkin ini saatnya saya untuk me time. Ya udah deh, nggak jadi pergi nggak apa-apa. Saya akan me time, misalnya mau ke salon atau justru mau di rumah aja rebahan gitu ya. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah selalu merasa bersyukur. Seringkali banyak orang itu membandingkan antara dirinya dan orang lain, antara kebahagiaan dirinya dan kebahagiaan orang lain. Yang itu membuat dirinya menjadi iri, dengki, kalut, gelisah. Nah, mulai sekarang sebaiknya kita bersyukur tentang hal-hal kecil yang sudah kita miliki.
tidak perlu membanding-bandingkan apa yang sudah kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Contoh kecilnya saja, kita masih diberikan nafas sama Allah dan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang, itu anugerah. Di masa pandemi saat ini, saat kita misalnya di lockdown, dibatasi segala aktivitas, membuat kita akhirnya menjadi kecewa. Tapi jangan salah, walaupun contohnya saya nih, tadinya bisa berbagi secara offline, tapi saat ini saya pun bersyukur karena saya mampu berbagi secara online dengan teman-teman semua. Nah, itu salah satu contoh syukur. Dan ada satu quotes yang sangat saya sukai, yaitu lihatlah ke atas untuk memotivasi diri kita, tapi jangan lupa untuk melihat ke bawah supaya kita selalu bersyukur. Selanjutnya, biasakan untuk berbicara yang positif atau berbicara yang baik kepada diri kita sendiri. Seringkali dengan diri kita sendiri, kita justru menjadi kritikus yang buruk ataupun kritikus yang jahat. Kita sering menganggap diri kita ini lemah, rendah, atau tidak cakap, sehingga kita malah membuat diri kita menjadi semakin minder dan juga rendah diri. Jadi mulai biasakan memberikan sugesti-sugesti yang positif kepada diri kita supaya kita menjadi lebih optimis, menjadi lebih semangat, dan pastinya lebih positif dalam menjalani hari. Yang keempat adalah lebih banyak tersenyum. Dengan banyak tersenyum kita akan menjadi lebih bahagia, lebih positif, pikiran kita menjadi tenang, sehingga saat kita melakukan apapun, semuanya terasa menjadi ringan. Bahkan dalam penelitian dikatakan bahwa seseorang yang tersenyum saat dia mengerjakan tugas berat ataupun sedang dalam tekanan hidup yang berat, maka dia menjadi pribadi yang lebih positif setelahnya. Untuk itu, marilah mulai sekarang kita perbanyak tersenyum, walaupun kita dalam kondisi yang mungkin dalam tekanan yang berat ataupun dalam tugas yang banyak, maka tetap jalani itu dengan ikhlas dan penuh dengan senyuman. Yang kelima adalah tertawa. Ya, tertawa teman-teman. Jadi tertawa ini mampu meningkatkan imunitas tubuh kita, mengurangi stres, mengurangi kecemasan, dan juga dapat mengurangi depresi. Bahkan penelitian mengatakan orang yang tertawa itu dia akan meningkatkan suasana hatinya dan menurunkan beban ataupun masalah yang sedang dia hadapi. Untuk itu sering-seringlah teman-teman itu tertawa. Caranya gampang, kita bisa lihat video-video yang lucu gitu ya, terus nonton stand up komedi mungkin, bercanda dengan anak, itu bisa membuat kita tertawa. Nah, saat ini saya minta kita bersama-sama praktek tertawa gitu ya. Tertawa yang lepas, tertawa yang tanpa beban, tertawa yang happy gitu ya teman-teman. Jadi saya akan hitung sampai 3. Setelah hitungan ketiga nanti kita akan tertawa secara bersama-sama. Oke, are you ready? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, bagaimana? Sudah selesai belum tertawanya? Yang belum selesai boleh lanjut tertawa. Yang sudah selesai, mari kita simak langkah yang berikutnya, yaitu langkah yang keenam, mengembangkan optimisme. Kenapa optimisme itu penting teman-teman? Karena ibaratnya orang berolahraga itu dia menguatkan otot, optimisme itu akan menguatkan pikiran kita, menguatkan kita untuk semakin positif dalam menjalani kehidupan ini. Orang yang optimis tidak pernah merasa kegagalan, karena saat dia merasa gagal, dia menganggap bahwa ini adalah keberhasilan yang tertunda. Untuk itu, mari bersama-sama kita mengembangkan sikap optimis.
Yang selanjutnya adalah berbuat baik. Dengan berbuat baik kepada siapa saja, kepada semua orang, tanpa memandang fisik maupun status sosialnya, maka secara tidak langsung kita sudah belajar mengubah mindset kita untuk menganggap orang lain itu baik, ataupun kita selalu berpikiran positif kepada setiap orang yang kita temui. Jadi usahakan dan biasakan dimanapun, kapanpun kita berada, kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Langkah yang ke-8 adalah istirahat. Jadi biasakanlah teman-teman untuk istirahat yang cukup. Misalnya kalau malam usahakan tidur itu 8 jam ya sehari, sehingga apa? Saat istirahat kita cukup, maka tubuh kita juga menjadi lebih rileks. Saat bangun kita menjadi lebih fresh, sehingga kita pikirannya menjadi positif karena tubuh kita nyaman. Kalau kita kurang tidur, tubuh kita menjadi tidak nyaman, tubuh kita menjadi tidak enak, sehingga saat bangun tidur merasa tidak fit dan akhirnya kita susah untuk berpikir secara positif. Yang ke-9 adalah hilangkanlah drama. Terkadang saat kita sedang dalam beban hidup yang berat atau saat kita merasa terpuruk, seringkali kita merasakan bahwa kita ini menjadi orang yang paling menderita sedunia. Udah gitu sambil nyanyi lagi. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Dramatis sekali ya teman-teman, nyanyiannya maksudnya. Oke, nggak usah seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita ada masalah, nggak usah didramatisir. Enjoy aja, nikmati permasalahan yang ada. Karena apa? Saat kita mendramatisir masalah, justru kita akan semakin merasa resah dan semakin merasa terpuruk. Jadi mulai sekarang, selalu hadapi permasalahan dengan ikhlas dan juga no drama. Yang ke-10 adalah berada di antara orang-orang yang positif. Tahukah teman-teman bahwa negativitas dan positivitas itu menular? Kalau kita berada di antara toxic people, maka kita juga akan tertular perbuatan yang tidak baik darinya. Tapi kalau kita berada di antara orang-orang yang positif, tanpa tidak kita sadari, perilaku positif mereka juga akan tertular kepada kita. Ibarat pepatah mengatakan, jika kita bergaul dengan penjual parfum, maka kita akan kecipratan harumnya. Dan sebaliknya, jika kita bergaul dengan penjual nangka, maka kita juga akan merasakan kena kulitnya. Nah, jadi untuk itu mulai sekarang pilihlah pergaulan atau komunitas yang positif yang mengajak kita semua pada arah yang lebih baik lagi. Ke-11 adalah membayangkan masa depan yang lebih baik. Penelitian mengatakan orang yang membayangkan masa depannya menjadi lebih baik, entah itu dari segi karirnya, hubungan relationship-nya, perekonomiannya, tentang keluarganya, maka dia akan menjadi lebih positif dan menjadi lebih bahagia di masa sekarang. Tetapi ingat teman-teman, jangan sampai kita terlena hanya membayangkan saja tanpa action apapun. Jadi kita tetap harus melakukan suatu tindakan yang real, yang nyata untuk mewujudkan masa depan yang indah sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan di masa sekarang. Jadi total tadi yang sudah saya sharingkan itu adalah 11 cara yang bisa segera kita lakukan apabila kita ingin melatih untuk berpikir positif. Dengan melakukan langkah-langkah tadi, membiasakan diri melakukan langkah-langkah berpikir positif itu, maka secara tidak langsung kita sudah melatih diri kita untuk selalu berpikir secara positif. Berpikir positif itu tidak hanya sekedar kata-kata, karena dengan berpikir positif juga akan merubah perilaku kita. Dan saya sangat percaya
Apabila saya berpikir secara positif, bukan hanya saja saya menjadi lebih baik, tapi saya juga bisa membuat orang-orang yang ada di sekitar saya menjadi lebih baik juga. Jadi seperti itu ya teman-teman, sharing dari saya. Semoga apa yang sudah saya sharingkan tadi bisa diterima oleh teman-teman semua. Dan apabila teman-teman merasa bahwa video saya ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan like, subscribe, dan juga share video ini kepada teman-teman yang lainnya. Cukup sekian video saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat positif bagi kita semua. Apabila teman-teman merasa ada saran ataupun kritik yang harus diberikan kepada saya, jangan ragu-ragu, silahkan tulis di kolom komentar. Dan apabila masih ada pertanyaan yang ingin ditujukan kepada saya, silahkan teman-teman juga tulis di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih banyak atas atensi yang sudah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.